Ayam ini ayam yang saya umbar, ayam yang saya liarkan. Dan apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin beternak ayam kampung itu agar bisa menjadi usaha, bukan hanya sekedar hobi. Jadi bahasan kita kali ini adalah apa sih perbedaan kita beternak ayam umbaran. Ada perbedaan ya, dari ekor, dari bulu, dari postur tubuh. Nah ini juga betina tuh. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan usahanya tambah lancar, tambah sukses dan tambah barokah. Kembali lagi bersama saya di Masadi Channel yang membahas segala sesuatu tentang dunia ternak dan juga bisnis. Saya akan selalu berusaha berbagi berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya sendiri maupun jurnal ilmiah. Untuk itu bagi sobat semua yang belum subscribe channel ini, semoga berlanjut subscribe untuk mendukung saya membuat konten-konten yang bermanfaat dan riset-riset yang akan kita gunakan bersama-sama nantinya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya memegang ayam. Ayam ini ayam yang saya umbar, ayam yang saya liarkan. Kenapa kok saya ingin tunjukkan ke sobat semua? Nanti akan saya tunjukkan alasannya kenapa. Nah ini itu adalah ayam KUB. Jadi ayam KUB yang usianya itu sudah sekitar 3,5 bulan ya. Usianya sudah sekitar 3,5 bulan, tapi masih kelihatan sangat kecil ya. Nanti akan saya bandingkan dengan ayam KUB yang juga usianya sama dengan ini, tapi tidak saya umbar, tapi saya kandang. Jadi bahasan kita kali ini adalah apa sih perbedaan kita beternak ayam umbaran dengan beternak ayam intensif, dan apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin beternak ayam kampung itu agar bisa menjadi usaha, bukan hanya sekedar hobi. Nah ini ayam KUB ini dulunya saya beli bibit. Walaupun ini bukan ayam KUB bibitan langsung dari Balit Bangtan, tetapi ini adalah ayam KUB dan terlihat jelas ya perbedaannya antara ayam KUB dengan ayam kampung biasa. Kalau sobat semua sering memelihara ayam kampung, sebentar saya panggilkan ayam kampung biasa yang juga saya umbar. Nah kalau sobat lihat sangat berbeda ya. Kalau dari ini ayam KUB, dari bulu saja itu sudah kelihatan ini agak basah ya. Terus dari postur tubuh itu sudah kelihatan berbeda ya. Ini adalah ayam KUB. Kalau ini ayam kampung. Nah dari bulu saja sudah sangat berbeda. Nanti akan saya tunjukkan videonya ketika dia sedang berjalan. Nah itu ayam KUB sobat ya. Nah itu kelihatan. Nah ini ayam KUB. Terus yang itu ayam kampung biasa. Kita coba lihat kan, kelihatan berbeda ya antara ayam KUB ayam kampung biasa. Dia bulunya lebih tebal. Kalau ayam kampung biasa itu cenderung badannya lebih tinggi, lebih tegap. Nah itu ini ayam ini ayam, kalau ini beberapa turunan Bangkok. Nah ini ayam kampung biasa, ini ayam KUB. Ada perbedaan ya, dari ekor, dari bulu, dari postur tubuh. Nah, itu usianya lebih tua ayam kampung biasa memang.
daripada MKUB. Kalau nggak salah selisih 2 minggu, kalau nggak salah. Nah, apa yang ingin saya tunjukkan? Yang ingin saya tunjukkan adalah ini adalah ayam KUB yang saya pisahkan dari kawanannya yang lain. Kawanan yang lain adalah saya kandang. Ini adalah MKUB kawanan yang lainnya. Jadi ini satu ayam yang saya pisahkan dan saya umbar. Nah, ketika saya umbar, dia pertumbuhannya akan menjadi lebih lambat walaupun pakan yang saya berikan itu sama. Jadi ketika saya makan ini, saya juga makan ini. Padahal kadang-kadang malah saya beri fur murni. Nah, kenapa kok bisa pertumbuhannya menjadi sedikit lebih lambat? Kan kadang beberapa orang itu menyalahkan, mana mungkin ayam kampung itu bisa cepat besar. Wong 4 bulan aja masih segini, 5 bulan aja masih segini gitu kan. Nah, inilah perbedaan peternak dengan orang penghobi. Kalau penghobi mereka dibiarkan saja, diliarkan saja, dan makanannya pun kita tidak atur. Nah, kalau peternak yang dia mengusahakan peternakan, dia pastinya harus menghitung berapa kos pakan yang dikeluarkan, berapa penghasilan yang akan dia peroleh. Sehingga ketika dia beternak tidak hanya sekedarnya saja. Makanya disebut beternak ayam secara intensif. Nah, saya akan tunjukkan perbedaannya yang sangat-sangat berbeda sekali ya. Perbedaannya sangat jauh sekali sobat ya. Tuh. Ini udah 3 bulanan, 3 bulan setengah. Usianya sama tetapi posturnya sangat jauh berbeda. Ini yang betina yang kayaknya agak kecil ya ini. Agak kecil. Sangat jauh sekali. Kalau kita sandingkan coba. Tuh, jauh sekali sobat. Apalagi dengan yang jantan ya. Ini yang jantan, saya coba lihatkan yang jantan tuh. Timpang sekali. Ukurannya sangat timpang sekali sobat ya. Tuh. Nah, ini yang diliarkan, ini yang saya full intensif. Kita coba lihat lagi. Ini sama, ini juga jantan. Nah ini juga betina. Tuh, sangat jauh sekali perbedaannya, padahal ini usianya pada waktu itu sama. Kalau sobat semua lihat video saya yang beberapa waktu yang lalu, itu kan satu kandang. Nah ini bobotnya mungkin sudah hampir 1 kiloan, tapi ini setengah on aja kayaknya nggak, setengah kilo aja kayaknya nggak ada. Oke, sudah cukup, kasihan. Nah, itulah perbedaannya sobat. Kalau kita memelihara itu umbaran dibandingkan dengan kita pelihara di dalam kandang intensif. Kenapa kok yang di dalam kandang itu intensif bisa lebih cepat besar dan yang diumbar itu tidak lebih cepat besar? Nah, ini biasanya karena penyerapan energi dan total energi yang dipergunakan oleh ayam tersebut. Jadi kalau umbaran mereka menggunakan energi untuk berjalan, main-main, berkeliling wilayah, apalagi kalau wilayah tempat kita mengumbar ayam itu luas. Bisa saja dia main, lari. Nah, energi yang diperlukan untuk mereka bermain itu juga cukup banyak, sehingga energi yang diperoleh dari pakan itu tidak semuanya diserap oleh tubuh untuk metabolisme atau untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang ada dijadikan daging, tetapi juga dipergunakan untuk liaran, bergunakan untuk berjalan, kadang dia bermain. Nah, belum lagi kalau di liaran itu biasanya mereka memakan makanan yang nutrisinya itu tidak terkontrol. Jadi tidak terkontrol apa yang mereka makan di luaran sana. Kalau intensif kita bisa mengontrol apa yang mereka makan.
mereka pun tidak banyak menghabiskan energi untuk bermain atau berlarian, sehingga pertumbuhan mereka menjadi cepat besar. Energi yang mereka peroleh dari makanan difokuskan untuk membentuk daging dan tulang, sehingga mereka bisa pertumbuhannya menjadi lebih cepat besar. Nah, inilah perbedaan kenapa kok peternak itu biasanya dia bisa menghasilkan ayam yang cepat besar walaupun dia ayam kampung asli. Yang saya tunjukkan tadi adalah MKUB. MKUB itu terkenal cepat besar, tetapi kalau dia diliarkan dengan kondisi yang sama, perbedaannya sangat jauh sekali. Nah, itulah, jadi ketika kita tidak memiliki ayam cepat besar, perhatikanlah bagaimana cara kita beternak. Jangan menyalahkan orang yang membagikan pengalamannya tentang ayam yang dirawatnya itu cepat besar, karena bisa jadi apa yang kita lakukan atau kita itu beternak itu tidak melakukannya dengan intensif, sehingga ayam-ayam kita tidak cepat besar. Nutrisinya pun yang kita berikan seadanya, sehingga ayam-ayam kita itu tidak cepat besar. Memang ada keuntungan ketika mereka itu diliarkan. Keuntungannya mereka menjadi lebih sehat, makanan mereka bisa cari sendiri, kita tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak mengeluarkan kos untuk pakan. Tetapi kita tidak bisa mempercepat produktivitas, karena kalau kita liarkan mereka semaunya aja, dia tidak cepat besar. Dan juga misalnya kalau induan menetas, kemudian mereka diumbar, berangkat mereka anaknya 11, pulang bisa tinggal 6. Jadi itu sangat merugikan bagi peternak, bukan penghobi ya. Kalau penghobi ya silakan saja, dia hanya hobi-hobi saja gitu. Kalau ada sisa ayam yang bisa besar nanti dijual gitu kan, dia tidak terlalu banyak menghabiskan kos pakan. Tapi kalau peternak itu biasanya mereka akan menghitung berapa besar produksi dan berapa besar keuntungan yang diperolehnya, sehingga antara penghobi dan peternak akan memiliki hasil yang berbeda. Nah, itulah sobat, jadi ketika ayam kita tidak cepat besar bisa jadi karena pola pemberian pakan kita atau pola beternak kita. Jadi bukan karena jenis ayam tersebut tidak cepat besar. Itu sudah terbukti ayam KUB saya kalau diumbar juga tetap lambat proses besarnya, itu tidak secepat yang saya intensifkan. Nah, begitu sobat, semoga bermanfaat bagi sobat semua. Jika menganggap video ini bermanfaat, silahkan klik like dan juga share kepada rekan-rekan yang lain. Jika ada salah mungkin bisa dikoreksi, tulis di kolom komentar. Ada pertanyaan juga tulis di kolom komentar, insya Allah saya balas, dan juga bisa jadi akan saya bahas. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.